Selamat siang pembolang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku semua, penggiat petani porang di seluruh Nusantara? Salam sehat, salam sukses. Jumpa lagi dengan saya Samsul Arifin, penggiat petani porang organik. Kali ini saya tidak membagikan apa-apa, tidak mengunggah video terbaru. Tapi kali ini sedikit saya ingin berbagi kisah tentang perihal pengalaman saya selama ini mencari atau memburu porang di alam liar. Ini untuk semangat kita. Sebentar lagi musim tanam dan akan musim teman-teman berburu porang di alam liar bagi yang sikonnya tidak bisa membeli bibit gitu ya. Oke teman-teman, seperti biasa mohon dukungannya untuk channel Samsul Arifin Porang Organik. Bagi yang belum kenal, salam hormat, salam sukses, tetap semangat. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya bagi yang belum subscribe, dan diklik tombol sukanya bagi teman-teman yang menyukainya. Silahkan diisi kolom komentarnya, baik itu saran dan masukan, monggo silahkan diisi, dan silahkan dibagikan. Kali ini video ini saya semata-mata untuk menggugah semangat teman-teman semua agar tetap selalu semangat untuk menanam porang, baik itu menanam tanaman yang lain. Intinya kita tetap semangat untuk bertani, untuk mencari atau menambah penghasilan kita. Begitu kira-kira teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe, salam shopbacker ya. Bagi yang belum shopbacker channel ini, silakan di shopbacker, double shop kalau bisa ya. Subscribe begitu kira-kira. Terima kasih banyak sebelumnya bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Ini dari awal, walaupun tidak semua proses saya bagikan, tapi ini adalah salah satu atau sebagian kecil kegiatan saya selama saya mencari porang di alam liar. Dan sampai sekarang musim panen sudah tiba, alhamdulillah. Saya ada umbi yang sudah saya panen walaupun sedikit, alhamdulillah. Jadi untuk teman-teman semua tetap semangat, jangan kendor, jangan patah semangat, tetap semangat untuk menanam porang. Jadi jangan kendor, karena mungkin situasi sekarang ini harga porang murah, itu kita bisa siasati sebetulnya dengan cara mengurangi atau meminimalisir biaya. Jadi saran saya untuk teman-teman yang ingin menanam porang nanti, silakan ditumpang sari dengan tanaman yang jangka pendek, karena porang ini adalah tanaman jangka panjang, membutuhkan waktu 6 sampai 7 bulan. Jadi teman-teman bisa disiasati dengan tanaman-tanaman yang sifatnya jangka pendek, bisa dipanen. Oke, sedulur-sedulur, terima kasih ya sebelumnya sudah mau menonton video saya. Syukur alhamdulillah mau menonton sampai habis. Dan terima kasih banyak untuk saudaraku yang sudah menciptakan lagu untuk saya, yaitu Mas Tony Avandi yang menciptakan lagu porang. Luar biasa. Lagu ini
mantap pokoknya, luar biasa. Jadi semangat, lagu penyemangat untuk kita semua teman-teman petani porang di seluruh Nusantara. Alhamdulillah luar biasa, lagunya mantap pokoknya, sederhana tapi luar biasa. Buat saya itu luar biasa. Terima kasih banyak Mas Tony Afandi. Salam sehat. Semoga Mas Tony Afandi selaku pencipta lagu mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keberkahan. Amin. Ya teman-temanku semua, sahabat-sahabatku semua, calon petani porang, Selamat siang. Mungkin Sedulur porang untuk mania. tahun ini, musim tanam tahun ini, Mantap. antusias teman-teman Pulang. kendor. Pulang payah. Nggak usah khawatir saudara-saudaraku semua. Intinya porang ini ke depan tetap laku, tetap di pasaran tetap nanti tetap dicari, dan tidak usah khawatir tidak laku, dan tidak usah khawatir harga itu akan anjlok seanjlok-anjloknya. Jadi kalau menurut saya, berdasarkan pengalaman saya pribadi, ini pengalaman saya pribadi, memang untuk saat ini saya belum pernah menjual hasil porang, tapi paling tidak berdasarkan pengalaman saya tahun ini, saya ingin sedikit bercerita sama saudara-saudaraku seperti saya sampaikan tadi. Intinya tanaman porang itu tanaman jangka panjang, sama dengan tanaman jahe, waktunya agak lama. Maka dari itu saya sarankan untuk teman-teman yang ingin menanam, silahkan ditumpang sari dengan tanaman yang sifatnya jangka pendek, mengantisipasi terlalu lama kita mendapatkan hasilan dari tanaman porang ini. Jadi bisa disiasati dengan entah itu sayuran, entah itu cabai, entah itu terong gitu kan. Pokoknya yang jangka pendek. Jadi begini teman-teman. Sebetulnya porang ini akan maksimal itu ketika kita tanam konsepnya 2 musim. 2 musim itu insya Allah kita bisa maksimal. Untuk mendapatkan hasil pun insya Allah lumayan kalau sampai 2 musim. Jadi teman-teman intinya kalau ingin menanam itu yang pertama harus memperhatikan tanahnya. Jadi teman-teman yang ingin menanam porang ini yang paling utama ya tanahnya. Tanah harus subur. Ini berdasarkan pengalaman saya kali ini. Jadi dari sekian cara yang saya lakukan, jadi memang intinya itu tanah dulu tumbuh. Tanah harus subur dan perawatan juga harus maksimal, cukupi nutrisinya. Kalau nutrisi ini tercukupi, insya Allah hasilnya maksimal. Kalau targetnya 2 musim, misalkan tanam bibit umbi katakanlah beratnya 2 ton, itu
itu insya Allah lumayan. Satu musim itu paling enggak ya minim lah, katakanlah setengah kilo lah, insya Allah bisa. Dan untuk musim kedua itu akan lebih besar lagi. Yang terpenting atau dengan catatan ternak itu betul-betul ngembur sehingga perkembangannya bagus. Dan untuk meminimalisir biaya, kenapa saya itu masih tetap antusias sampai sekarang, tetap semangat menanam porang, karena sebetulnya kita bisa meminimalisir seminim mungkin masalah pengeluaran biaya. Maka saya sarankan kita bisa memanfaatkan limbah-limbah di sekitar kita olah lahan kita gunakan pupuk yang sekiranya itu minim biaya. Bagaimana caranya? Kalau menurut saya yang sudah saya lakukan, kita buat sendiri pupuk PUC-nya atau komposnya. Kita usahakan untuk membuat pupuk sendiri. Kalau itu sudah kita lakukan, paling tidak itu sangat mengurangi pengeluaran biaya. Walaupun dengan pupuk olahan sendiri itu memang agak makan waktu, agak payah daripada beli gitu kan. Memang selama ini saya belum pernah beli pupuk. Saya manfaatkan limbah-limbah di sekeliling kita buat POC sendiri, kita buat kompos fermentasi sendiri, kita beli kompos yang sudah jadi. Itu caranya. Maka dengan meminimalisir pemakaian biaya itu insya Allah tidak begitu berpengaruh ketika harga porang seperti sekarang ini misalkan 6.000, insya Allah kita masih bisa untung gitu kan. Dan saya sudah melakukan penanaman di tahun 2019 itu gagal total gagal 100% itu gagal. Tidak ada yang membuahkan hasil, semuanya itu bosok. Banyak faktor teman-teman. Jadi memang untuk tahun ini alhamdulillah tahun ini katakanlah bisa memanen tanaman porang gitu kan. Bisa memanen umbi walaupun tidak sebanyak seperti para senior kita, tapi paling tidak saya sudah mempunyai pengalaman, dan dari pengalaman ini alhamdulillah insya Allah untuk ke depan bisa dijadikan acuan gitu kan. Karena memang yang namanya porang ini mudah atau susah gampang gitu kan. Jadi intinya teman-teman harus diteliti, harus dicermati betul-betul ketika ingin menanam porang. Jangan asal tanam. Jadi porang ini memang betul-betul unik. Kenapa saya bilang unik? Dia pindah tempat pun ya tetap berpengaruh. Pindah lahan saja berpengaruh, apalagi di luar daerah. Tetap membutuhkan penyesuaian. Nah, walau bagaimanapun apapun
untuk tanamannya kalau sudah diolah oleh manusia pasti ada perubahan. Pasti itu, tidak mungkin tidak. Jadi kita harus hati-hati. Bibit juga harus hati-hati, usahakan bibit yang memang betul-betul sudah masuk fase dorman. Itu berdasarkan pengalaman saya. Kalau ingin maksimal, intinya tanam bibit yang memang betul-betul bagus, hasilnya lumayan mantul, betul-betul bibit ini dorman, nah, baik itu katak maupun umbi. Intinya memang bibit ini berkualitas. Jadi kalau ingin hasil maksimal, tanamlah umbi yang memang betul-betul sudah dorman dan jangan telat tanam. Untuk nanam kuncup kayak nanam cabutan itu tidak akan bisa maksimal ketika tanaman kuncup atau cabutan atau ekor kuda itu tidak akan maksimal ketika kita hanya menanam tanaman porang ini satu musim. Kalau tanamnya bibit kuncup atau ekor kuda atau cabutan, ingin maksimal ini harus sampai 2 musim. Bukan maksimal dari segi hasil umbinya, tapi tumbuhnya. Itu pun sangat berisiko. Maka teman-teman yang ingin menanam, kalau menurut saya berdasarkan pengalaman saya, intinya pertama lahan gembur, yang kedua memang bibit-bibit yang memang betul-betul sudah dorman. Jadi kalau memang bibit-bibit ini sudah dorman, insya Allah hasilnya bagus. Dan kalau teman-teman punya target satu musim untuk bisa dipanen umbi produksi, yang minimal tanam umbi yang beratnya itu sekitar 2 on atau 3 on. Itu insya Allah mending, nanti hasil umbi produksinya lumayan. Begitu teman-teman ya. Ini sih hanya pengalaman saya. Di pengalaman saya seperti yang teman-teman lihat, ini tanaman satu musim. Kalau yang ini nih satu musim. Jadi memang bervariasi. Dari bibit umbi yang agak kecil, yang agak besar 2 on setengah sampai 3 on. Hasilnya ya lumayan. Saya tanam katak pun ya demikian. Alhamdulillah hasilnya ya lumayan sempurna. Dan saya menggunakan pemupukan secara organik, tidak menggunakan kimia. Alasannya kenapa? Ya hanya kalau saya pakai kimia berarti harus beli. Saya kebetulan memang memanfaatkan limbah-limbah pasar, karena kebetulan saya dekat dengan pasar, sehingga saya memanfaatkan limbah-limbah yang di pasar tersebut. Oh ya teman-teman, diusahakan nanti itu mengolah POC dari urin kelinci dan difermentasi dengan kohenya. Itu akan lebih bagus ya. Akan lebih bagus. Intinya pesan saya atau masukan saya kepada teman-teman yang baru ingin menanam, buatlah biaya seminim mungkin.
kalau kita keadaan modalnya memang minim. Beda lagi kalau modal kita ada, itu memang bisa kita maksimalkan ketika kita tanam dengan target satu musim, itu bisa. Karena nanti kalau kita punya modal, itu tanamnya umbi yang memang betul-betul dalam satu musim bisa panen umbi produksi. Misalkan sekilo isi 3 kayak sekilo isi 2 kayak, atau yang sekilo ditanamkan gitu. Tapi kan bukan seperti itu. Intinya ayo kita belajar bersama, ya kan? Belajar bersama, pelajari. Lebih baik kita itu tidak usah mengalami, cukup kita bisa saling sharing dengan teman-teman kita yang sudah terlebih dahulu membudidayakan orang, seperti apa. Dan ini umbi-umbi ini saya sebetulnya puas sebetulnya, karena umbinya kecil-kecil. Alhamdulillah, walaupun saya itu tanam dari kata mini, hasilnya juga lumayan toh. Ada yang kecil, ada yang besar. Dan ini full organik, POC dan kompos, media atau penggunaan awal itu seketika saya tanam itu saya menggunakan POC, urin kelinci, dan kompos, dan arang sekam. Karena arang sekam ini memang hasilnya bagus, sempurna. Kalau menurut saya pribadi sangat-sangat sempurna sekali. Dari kata kecil-kecil bisa seperti ini besarnya kan. Jadi itu untuk teman-teman, intinya kita tidak harus mempunyai pengalaman sendiri, karena sangat-sangat menyedihkan kalau mengalami sendiri itu kegagalan dialami oleh kita sendiri. Jadi alangkah bagusnya sering-seringlah sharing kepada para senior-senior kita, itu akan lebih bagus. Jadi kita tidak kaget nantinya kan. Jadi intinya kita meminimalisir semaksimal mungkin, itu tadi dengan cara buat pupuk sendiri, TOC-nya buat sendiri, karena mengingat harga pupuk itu lumayan. Jadi kalau beli itu biayanya lumayan. Beda lagi dengan teman-teman senior kita yang memang betul-betul beliau sudah punya planning, punya target, dan ada sarananya. Karena walau bagaimanapun apapun, kalau sudah ada sarana dan prasarananya, insya Allah jadi, kan begitu ya. Tidak usah khawatir itu. Hanya para senior kita itu, karena beliau itu modal memang betul-betul ada gitu kan. Jadi anteng-anteng baik. Jadi semoga untuk teman-teman ini bisa bermanfaat. Saya hanya bisa sedikit cerita. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mungkin ada yang kurang pas. Jadi saya di video kali ini hanya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan mengenang ketika masa-masa musim bolang tahun kemarin gitu. Hujan gak hujan,
hujan kehujanan, panas kepanasan, tetap berangkat ke hutan-hutan atau ke alas-alas untuk mencari bibit porang ini. Alhamdulillah sekarang ya sudah bisa panen walaupun sedikit, luar biasa pokoknya. Hanya teman-teman dari sekarang yang ingin nanam silahkan diolah lahannya semaksimal mungkin kan, biar hasilnya bisa maksimal. Begitu teman-teman ya. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika apa yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan atau kurang pas hati teman-teman semua. Semua saya curahkan, tidak ada maksud berguna atau tidak ada maksud untuk menggurui. Jadi tujuannya ayo kita saling sharing, saling berbagi pengalaman, saling tukar pengalaman, intinya itu. Jadi untuk teman-teman sekali lagi terima kasih banyak. Maaf barangkali cerita saya ini kurang menyenangkan tentunya. Nah itu tadi intinya, sedikit ingin bercerita atau berbagi pengalaman, itu saja. Tidak ada maksud untuk menggurui panjenengan semua. Intinya saya hanya berusaha untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan semoga dari cerita saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa membantu atau bisa dicermati oleh teman-teman semua, dan tentunya semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang pas cara saya menyampaikan. Intinya kita atau saya hanya ingin berbagi, ya, hanya ingin berbagi cerita. Syukur alhamdulillah kalau ada manfaatnya. Begitu teman-teman. Terima kasih banyak. Tetap semangat dan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Oleh semua orang-orang kini kau diburu bagai emas berlian. Orang bikin kepo sama orang.
negeri kita. Hold me close till I get up. Time is